Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ajinur Rahmadiyah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan laporan harian kegiatan membaca. Buku yang saya ambil berjudul Pelajaran Tajwid Lengkap yang dikarang oleh tim kreatif Pustaka Rizky Putra. Diterbitkan oleh Pustaka Nu'un pada tahun 2015. Jenis buku ini adalah non-fiksi, tebal buku 48 lembar. Bab pertama, informasi penting yang saya dapatkan adalah satu, pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, ilmu tajwid artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Secara teori, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Yang ketiga, dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab. Yang keempat, fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat mulia karena keterkaitannya langsung dengan Al-Quran. Yang kelima, tujuan mempelajari ilmu tajwid, yaitu untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang keenam, kesalahan dalam membaca Al-Quran atau yang disebut dengan al-lahnu. Al-lahnu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-lahnu jali, adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat merubah arti ataupun tidak. Yang kedua, al-lahnu hafi, adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi tradisi para qori, namun tidak sampai merubah arti. Pada bab kedua, informasi penting yang saya dapatkan adalah satu, mahrojul huruf, yaitu di tenggorokan, tekak, gusi, tengah lidah, pinggir lidah, langit-langit mulut, ujung lidah, dan bibir. Yang kedua, hukum nun mati dan tanwin. Huruf hijaiyah bila bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka akan mempengaruhi bunyi yang berlainan. Yang pertama, izhar, yaitu nun mati atau tanwin dibaca jelas. Yang kedua, idgham, yaitu bunyi nun mati atau tanwin lebur ke dalam huruf yang mengiringinya, hingga bunyinya tidak jelas lagi. Idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bihunah dan idgham bila hunah. Yang ketiga, iqlab, yaitu bunyi nun mati atau tanwin beralih menjadi bunyi mim dengan syarat harus dengung apabila bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Yang keempat yaitu ikhfa, yaitu bunyi nun mati atau tanwin antara izhar dan idgham. Hurufnya ada 15. Yang ketiga, hukum mim mati. Hukum mim mati tergolong menjadi 3 jenis. Yang pertama, idgham syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, dibaca dengung atau idgham. Yang kedua, ikhfa safawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba dan dibaca dengan sedikit dengung. Yang ketiga, izhar safawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yang keempat, idgham. Idgham ini dibagi menjadi 3. Pertama, idgham midslain. Idgham midslain yaitu lebur karena serupa, mengidghamkan dua huruf yang serupa di mana huruf yang pertama lebur ke dalam huruf yang kedua yang serupa, seolah-olah satu huruf ini bertasyid. Yang kedua, idgham mutajanisain, yang lebur karena sejenis, mengidghamkan satu huruf yang mati kepada huruf yang lain yang sama tempat keluarnya atau mahrojnya, akan tetapi bunyinya sedikit berbeda. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu lebur karena hampir sama, mengidghamkan satu huruf mati dari satu kalimat kepada satu huruf di kalimat lain yang hampir sama bunyinya dan mahrojnya Yang kelima, qalqalah, atau memantulkan bunyi huruf ketika mati atau berhenti, seolah-olah tidak benar-benar mati. Qalqalah ini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra disebut dengan qalqalah kecil, yaitu qalqalah yang benar-benar mati. Yang kedua yaitu qalqalah kubra, disebut dengan qalqalah besar, yaitu qalqalah yang mati karena adanya waqaf atau berhenti. Yang keenam, lam jalalah. Lam jalalah yaitu lam dari lafaz Allah. Lam jalalah harus dibaca tebal apabila didahului oleh huruf yang berfathah dan berdhamah. Yang ketujuh, mim dan nun bertasyid. Hukum mim dan nun bertasyid membacanya harus dengung atau hunah. Hukum mad.
Mad artinya memanjangkan bunyi atau huruf apabila di belakangnya ada satu huruf alif, wawu, dan ya. Mad terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad fari. Mad asli atau mad tobini yaitu huruf alif panjang bagi huruf yang berfathah atau wawu panjang bagi huruf yang berdomah atau ya panjang bagi huruf yang berkasroh. Sedangkan mad fari yaitu panjangnya bacaan melebihi mad asli atau mad tobini. Mad fari ini terdiri dari 13 jenis. Yang pertama, mad wajib mutasil, mad jais munfasil, mad ngaritilis sukun, mad ngiwat, mad lazim kilmi mutasakol, mad lazim kilmi muhafafaf, mad lazim harfi musyabba, mad lazim harfi muhalaf, mad silah, mad tamkin, mad badal, mad farqi, mad layin. Yang kesembilan, hukum waqaf atau berhenti. Apabila salah satu dari tanda fathah, domah atau kasrah atau tanwin terdapat pada akhir hayat, terdapat tanda waqaf atau ingin berhenti, maka huruf tersebut menjadi mati atau sukun. Yang ke-10, tanda-tanda waqaf berhenti. Ada waqaf lazim, wajib berhenti. Waqaf jaiz, boleh berhenti atau boleh diteruskan. Ada lebih utama berhenti, boleh berhenti namun lebih utama diteruskan, tidak boleh berhenti, bila berhenti bacaan harus diulang, berhenti pada salah satu tanda ini, berhenti sebentar dengan menahan nafas, waqaf mutlak lebih baik berhenti. Yang ke-11, lam ta'rif. Lam ta'rif berada di awalan kata benda sehingga disebut dengan ma'rifah. Lam ta'rif ini terbagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan as-samsiyah. Pada bab ketiga, informasi penting yang saya dapatkan adalah bacaan huruf. Bacaan huruf merupakan asing, tersembunyi, sambar, atau sulit pengertiannya. Macam-macamnya adalah saktah, imalah, nakel, badal atau ibdal, ismam, tashil, mad farku, dan lain-lain. Pada bab 4, informasi yang saya dapatkan adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan rukun iman. Rukun iman yaitu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Pada bab kelima, yaitu terdapat Nasmahul Asmaul Husna. Komentar terhadap buku ini adalah, dengan adanya buku ini saya dapat mengetahui ilmu tajwid sehingga dapat menyempurnakan bacaan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.